Halo Sivitas Akademika, senang sekali rasanya saya dapat kembali di sini untuk menemani kalian dengan pembahasan seputar dunia akademik, khususnya buat teman-teman mahasiswa yang sedang atau akan masuk ke tahap yang penting dalam perkuliahan, yaitu seminar proposal. Nah, kita tahu bahwa tahap ini seringkali bikin mahasiswa deg-degan, bahkan ada yang semalaman sampai nggak tidur karena memikirkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan oleh para penguji. Nah, di episode ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan apa saja sih yang kiranya muncul saat ujian proposal. Dan yang lebih seru, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Adit selaku pembimbing skripsi yang sudah bertahun-tahun nih membimbing mahasiswa melewati tahap skripsi ini. Halo Pak Adit, gimana kabarnya? Baik, semangat luar biasa. Iya, nah eh, mungkin Bapak bisa jelaskan mengapa sih tahap proposal ini sangat penting di perkuliahan seperti itu, Bapak? Ya, seminar proposal merupakan tahap yang sangat penting bagi mahasiswa untuk mempersiapkan dirinya masuk ke pengalaman menjadi seorang peneliti. Dalam hal ini adalah menulis skripsi. Sebelum skripsi itu jadi, harus dibuat dulu proposalnya, desainnya, rancangannya. Nah, itu harus dibuat secara baik karena 70% ini kalau rancangannya bagus, 30%-nya lagi pasti bagus juga hasil skripsinya. Gitu. Nah, jadi sebelum kita masuk nih ke Hmm. pertanyaan-pertanyaan apa saja yang umumnya keluar saat ujian proposal, itu apakah Pak Adit tipe-tipe mahasiswa seperti apa sih yang umumnya Pak Adit lihat sebelum ujian skripsi itu? Apakah ada mahasiswa yang eh, takut atau bahkan ada mahasiswa yang Pak Adit lihat, wih sangat kepikiran sampai merasa terbebani atau Iya, gimana? bagus ya pertanyaannya. Banyak pengalaman yang saya temui ketika menjadi dosen pembimbing skripsi yang pastinya sebelum masuk ke sesi skripsi dia harus membuat proposal, sebenarnya proposal. Mahasiswa sering galau, mahasiswa sering kacau pikirannya ketika menghadapi persiapan mau masuk seminar proposal, apalagi di ujian skripsi itu ya. Ini seminar proposal saja untuk mengawali eh, tahapan ini saja sudah bingung mereka, sudah galau, sudah tidak nyaman gitu. Lalu sering mendatangi saya, Pak Adit gimana apa sih yang muncul? Padahal saya akan menguji, saya yang ditanya juga. Ini kan wajar sih mereka sedang proses pencarian, teman-teman mahasiswa sedang proses pencarian, wajar itu. Nah, hanya dalam proses pencarian ini mahasiswa juga harus cerdas. Coba belajar, cari informasi gitu. Saya tergelitik ingin membagi ilmu gitu, bagaimana caranya agar dalam proses seminar proposal mahasiswa itu punya gambaran. Kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa yang mungkin muncul, sekaligus saya bisa memberikan jawabannya. Baik Pak Adit. Nah, kita mulai nih dari ke tahapan seminar proposal. Nah, apa saja sih pertanyaan yang pasti, kiranya pasti muncul saat Hmm. seminar proposal itu, Pak Adit? Ya, banyak sih ya, banyak dalam seminar proposal itu banyak pertanyaan dan variasi pertanyaan yang bisa muncul dalam seminar proposal. Tetapi saya catat ada 5 pertanyaan yang umum dan cenderung pasti muncul dalam seminar proposal. Misalnya, pertanyaan yang pertama, apa alasan Anda memilih topik ini? Atau kalau dia penelitian kuantitatif, apa alasan argumentasi Anda memilih variabel ini? Ini pasti biasanya cenderung ada pertanyaan seperti ini dalam seminar proposal. Yang kedua, apa tujuan Anda melakukan membuat rancangan penelitian seperti yang tertulis dalam proposalnya? Apa tujuan dan manfaat yang ingin Anda dapatkan dari penelitian ini? Yang ketiga, apa yang menjadi metode, apa yang menjadi metodologi, ya, metodologi mana yang menjadi rujukan untuk mahasiswa dalam rangka melakukan penelitian ini. Dalam metode itu banyak ya, seperti apakah itu kuantitatif, kualitatif, pengembangan,
atau menggunakan eksperimen atau menggunakan korelasi dan lain sebagainya, itu pasti muncul. Metode penelitian apa yang Anda gunakan dalam proposal skripsi Anda ini? Itu muncul pasti. Yang keempat, yang keempat ini biasanya sering keteteran mahasiswa. Apa yang menjadi grand teori yang Anda pilih, grand teori yang mana Anda gunakan, teori yang mana Anda pilih, teori yang mana hasil analisis Anda pakai dalam proposal skripsi Anda ini. Nah, itu sering banget muncul itu, karena kita dunia akademik, kita perguruan tinggi, cenderung dan harus teori itu menjadi dasar, pondasi untuk melangkah menyelesaikan berbagai permasalahan. Apapun itu, pasti seorang mahasiswa ditanya ini, grand teorinya apa? Artinya teori besarnya apa? Teori dasarnya apa? Untuk adik memilih variabel ini. Misalkan variabel A atau topik A, grand teorinya ini. Gitu. Itu harus jelas disampaikan oleh mahasiswa. Dan yang kelima ini paling banget ditanya ya. Yaitu bahwa proposal penelitian ini apa novelty-nya? Ini sangat penting nih. Penelitian itu tanpa memiliki novelty, kebaruan nggak boleh dilakukan sebagai sebuah penelitian. Nggak boleh melakukan penelitian tanpa memiliki novelty itu penelitian itu. Maka dari itu biasanya dosen pasti nanya, apa yang membedakan penelitian Anda dengan penelitian yang lain gitu? Apa kebaruan penelitian ini? Apa novelty dari penelitian ini? Itu pasti ditanyakan. Nah, itu 5 secara ringkas yang cenderung muncul dalam seminar proposal. Ada soal-soal yang lain atau pertanyaan-pertanyaan yang lain, hanya ini yang cenderung sering muncul dan perlu dikaji secara khusus gitu, perlu diperdalam secara khusus. Kalau nggak dipersiapkan nggak bisa jawab itu mahasiswa. Gitu. Nah, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tadi kan itu sudah sering banget nih ditanyakan oleh penguji kepada mahasiswa. Nah, dari banyaknya mahasiswa yang sudah Pak Adit bimbing, yang sudah Pak Adit uji, Yeah. apa sih kesalahan-kesalahan kecil mungkin yang tidak disadari oleh mahasiswa dalam menjawab pertanyaan, tapi sangat berdampak bagi proposal mereka seperti itu, Bapak? Iya, banyak mahasiswa dalam seminar proposal ini tidak pernah mempelajari secara ulang ya, tidak pernah mempelajari ulang isi proposalnya. Itu kesalahan yang fatal itu. Mereka buat lalu diseminarkan. Jarang mahasiswa mempelajari secara utuh isi proposalnya dan sangat jarang mahasiswa membandingkan proposalnya dia dengan konsep desain proposal yang lain. Misalkan kalau dia memilih eksperimen, kenapa memilih eksperimen? Kenapa tidak memilih korelasi? Kenapa memilih, kalau di kualitatif, kenapa memilih studi kasus? Kenapa nggak memilih fenomenologi gitu misalnya? Dia harusnya membandingkan itu sehingga mahasiswa akan siap dalam proses seminar proposal nanti. Gitu. Oke, Bapak. Nah, itu biasanya kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa, ya, Bapak. Nah, apakah Pak Adit ada tips dan trik supaya mahasiswa tidak kebingungan gitu saat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penguji? Ya, ini penting saya sampaikan. Dosen-dosen cenderung menunggu jawaban-jawaban mahasiswa. Tentunya dosen-dosen tidak ingin mahasiswa itu terjebak dalam pertanyaannya. Adik-adik mahasiswa tidak usah khawatir tentang bahwa dosen itu mencari-cari kesalahan, enggak gitu. Beliau ingin menguji apakah mahasiswa menguasai enggak apa yang telah dia buat. Nah, seperti yang tadi, pertanyaan yang pertama, berikan argumentasi atau alasan kenapa Anda memilih topik atau variabel ini. Jawabannya adalah karena ada masalah di situ gitu ya. Karena ada perbedaan antara desain dan desolen, ada perbedaan antara harapan dan kenyataan. Adik-adik padahal adik-adik mahasiswa sudah nulis ini di latar belakang, itu yang disampaikan. Dan harusnya di latar belakang itu ada sebuah pernyataan, deskripsi bahwa ada masalah di tempat itu. Masalahnya di mana? Secara teoritik seperti ini yang terjadi. Tetapi di lapangan
terjadinya nggak seperti itu. Misalkan anak siswa kelas 2, anak siswa kelas 2 sekolah dasar, harusnya dia bisa menguasai numerasi dengan bagus, yang numerasi tahap awal ya. Tetapi selama penilaian dilakukan oleh guru sampai tengah semester, ternyata tidak bagus hasil penilaiannya. Gitu. Nah, berdasarkan hasil pengamatan kita, hasil wawancara dengan guru ini, itulah kita jadikan sebuah konsep analisis bahwa di situ ada masalah, kita berikan solusinya. Nah, ini yang cara yang bisa digunakan oleh mahasiswa untuk menjawab. Kenapa Anda melakukan ini? Karena ada masalah di situ dan saya memberikan solusi atas masalah itu. Itu alasan untuk pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apa tujuan penelitian ini? Nah, tujuan penelitian ini, sebuah penelitian itu tujuan yang dimiliki dijawab dari rumusan masalah. Misalkan rumusan, karena ini penelitiannya eksperimen, rumusan masalah, apakah terdapat perbedaan gitu, antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol, itu rumusan masalahnya. Tujuannya adalah meneliti itu, gitu. Meneliti dengan melakukan eksperimen dan nanti dilihat hasilnya apakah ada perbedaan antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Nah, itu tujuannya. Manfaatnya juga begitu, manfaat dipikirkan ini bermanfaat untuk siapa penelitian kita? Bermanfaat untuk guru, untuk kepala sekolah, untuk siswa gitu, yang terkait dengan variabel ini, yang bermasalah terkait variabel ini. Gitu. Nah, itu argumentasinya. Ya, tujuan penelitian ini harus nyambung dia dengan rumusan masalah. Lalu berikutnya tentang pertanyaan apa yang menjadi metode dalam penelitian Anda ini, metode apa yang Anda pilih gitu. Seorang mahasiswa ketika membuat proposal skripsi, tentukan dengan jelas ini. Penelitian Anda apa? Desainnya apa ini gitu? Apakah dia kuantitatif, apakah dia kualitatif, ataukah dia R&D, ya, penelitian pengembangan. Kalau kuantitatif, ada spesifik lagi, apakah eksperimen atau korelasi gitu. Kalau dia eksperimen, misalnya, contohnya ngambil penelitian eksperimen, harus dipikirkan juga ini, eksperimennya tipe apa nih? Apakah dia pra-eksperimen, eksperimen semu, atau eksperimen murni gitu. Nah, ini harus jelas ini semuanya. Dan itu ada pada buku metodologi penelitian. Baca-baca saja buku itu, masukkan ke dalam proposal. Ada kadang dosen mengejar lagi, instrumen Anda apa ini gitu. Tes atau non-tes. Nah, seorang mahasiswa harus menguasai itu. Apakah instrumen yang akan dia buat ini dalam skripsinya berbentuk tes atau non-tes. Nah, ini perlu diperdalam oleh seorang mahasiswa. Pertanyaan yang tadi yang keempat yaitu apa yang menjadi teori dasar, apa yang menjadi dasar teori, grand teori dari proposal mahasiswa ini gitu misalnya. Nah, seorang mahasiswa kalau membuat sebuah variabel, teori besarnya harus tahu. Misalkan dalam rangka menggunakan variabel kognitif gitu misalkan. Ini terkait kognitif ini. Grand teori siapa yang mau dipakai ini? Teori besar siapa? Di situ yang terkait kognitif bisa menggunakan teorinya Piaget gitu. Atau kalau terkait kognitif menggunakan C itu taksonomi Bloom dipakai dari teorinya Bloom gitu. Nah, ini yang dipakai atau ditambah teori belajarnya Brunner gitu misalnya. Ini harus jelas dasar teorinya ketika mereka memilih untuk membuat sebuah variabel harus jelas itu. Bahkan penelitian kualitatif pun harus jelas dia. Tentang budaya, siapa ini yang mau dipakai? Oh, Spratly gitu misalnya. Itu yang dipakai dasar teori gitu. Ini penting ini. Mahasiswa harus memilih variabelnya karena alasan teoritiknya. Bukan selain karena ada masalah di situ alasan teoritiknya. Karena kalau mahasiswa memilih variabel tanpa ada alasan teoritik, nah ini udah nggak jelas penelitiannya. Yang terakhir tadi pertanyaan novelty gitu. Kebaruannya, apa yang menjadi kebaruan dari penelitian ini? Nah, seorang mahasiswa jawabannya kalau ditanya apa yang menjadi kebaruan dari penelitian ini? Kebaruannya harus dipersiapkan oleh mahasiswa ketika memutuskan judul itu. Mahasiswa harus menganalisis berbagai judul yang ada di artikel jurnal, internasional, nasional, itu menganalisis judul-judul dan hasil penelitian
dan dia memilih topik atau variabel, kombinasi variabel yang belum ada sebelumnya. Dia sampaikan, misalnya variabelnya tentang yang sekarang growth mindset gitu misalkan. Growth mindset itu belum pernah ada penelitian yang dilakukan pada anak taman kanak-kanak gitu misalkan. Belum pernah ada itu. Riset-riset yang ada di dunia maupun yang ada di nasional belum pernah ada menilai atau mengkaji tentang growth mindset tentang anak usia ini atau anak taman kanak-kanak. Nah, disitulah disebut kebaruan dia. Disitulah novelty-nya. Begitu caranya jawab, Nurita, untuk pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu. Baik Bapak, jadi intinya kita persiapan, setelah itu latihan, jadi kita bisa percaya diri untuk menjawab Iya. pertanyaan-pertanyaan dari dosen penguji itu. Nah, lagi satu ini Pak Adit, Yap. Apakah Pak Adit ada pesan untuk teman-teman, mungkin teman-teman yang belum berani bimbingan, karena kadang kan mahasiswa akhir itu takut untuk bimbingan gitu. Gimana pesan-pesan Pak Adit untuk teman-teman yang masih takut bimbingan gitu? Iya, ini masalah yang klasik ini ya. Mahasiswa sering takut, sering khawatir, sering nggak percaya diri kalau bimbingan dengan dosen. Tipsnya adalah persiapkan diri ya, baca proposalnya, cari alasan kenapa Anda membuat itu, kenapa menulis itu, baca aja itu isi proposal itu, dan cari rujukan yang jelas. Karena ini ada referensi yang bisa dibaca. Ketika ditanya, Anda bisa menjelaskan dengan teori, dengan referensi yang ada. Saya sudah melihat pada buku ini, saya sudah melihat pada artikel jurnal ini, seperti ini penjelasannya. Kalau dosen sudah diberikan penjelasan seperti itu, mangut-mangut kok dosennya itu. Pasti mangut, oh ini mahasiswa saya sudah belajar ini. Sebenarnya itu sih intinya dalam proses penyelesaian skripsi ini. Nggak usah khawatir gitu. Kalau adik-adik sudah berusaha membaca, sudah berusaha menganalisis, pasti itu dosennya akan mudah diajak ngomong. Yang nggak disukai sering sama dosen adalah, kenapa Anda memilih ini? Karena kakak tingkat saya menggunakan ini. Nah, itu kan itu yang lucu gitu. Jangan-jangan karena dosennya sedang banyak pikiran bisa dibentak mahasiswanya. Itu kan ini kuliah ngapain ngikutin kakak tingkat gitu. Kenapa nggak baca gitu misalkan. Nah, ini sebenarnya persiapkan diri dengan baik, pasti lancar itu, dosen pasti menerima. Saya yakin itu. Jadi secara tidak langsung bimbingan itu adalah latihan kita sebelum ujian proposal seperti itu Iya, Bapak ya. bimbingan itu latihan sebelum sebenarnya proposal, dan bahkan nanti kalau mau ujian skripsi bisa persiapan masuk ke ujian skripsi. Baik Pak Ade. Jadi itu teman-teman, kalian jangan takut untuk bimbingan karena bimbingan itu akan memberikan kalian pemahaman baru. Jadi kita tahu mana yang masih kurang tepat, mana yang sudah tepat, mana yang masih perlu diperbaiki, dan mana yang harus kita lanjutkan. Seperti itu Pak Adit ya. Betul. Baik, Pak Adit. Jadi demikian pembahasan kita tentang ujian proposal pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Adit Terima kasih karena bersama. sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada kesempatan kali ini. Dan untuk teman-teman yang mendengarkan juga ingatlah bahwa menghadapi seminar proposal itu bukan soal menghafal, tapi memahami dan menguasai penelitian yang kalian kerjakan. Baik, demikian Pak Adit. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.